supaya teman-teman kebayang bahwa di dalam proses cetak itu nanti kita yang semuanya berdasarkan acuan. Lalu bagaimana membuat acuannya ini yang penting juga untuk kalian lihat. Sebentar. Kita buka YouTube-nya, mudah-mudahan kuota saya masih ada. Kasian banget sih Pak. Kode. Enggak ya Mbak ya. Saya tuh beberapa joknya teman saya tuh. Joknya teman saya tuh gini. Kalau bimbingan sama dosen, bimbingan S1 ini atau D3 itu bimbingan dengan mahasiswanya, dosen yang bayarin. Kalau mahasiswanya S2 ya dosen yang dibayarin gitu. Kalau bimbingan S3 bukan hanya dibayarin, dianterin, dijemput, ditransportin. Ya. Tapi kalau di sini ada yang masih S1 tapi bisa bayarin dosennya itu ajib. Enggak ya, bercanda ya. Jangan dikode. Oke, teman-teman lihat di sini. Videonya kelihatan nggak? Terlihat. Lihat ya, teman-teman. Ini adalah yang sering saya bilang film. Pernah di kelas saya katakan ada namanya film. Film itu bukan yang sekarang kamu lagi tonton. Yang namanya film itu adalah lapisan plastik bening ya yang merupakan model atau image. Dia juga terdiri dari 4 warna karena pembentuknya adalah 4. Warna cyan, magenta, yellow, dan black. Oke. Kemudian dari cyan, magenta, yellow, black ini nanti kita output menggunakan proses yang kita sebut dengan fotoreproduksi, penyinaran. Kalau reproduksi biasanya istilah di biologi apa sih Mbak? Reproduksi. Reproduksi itu berkembang biak, setuju ya? Oh, reproduksi itu berkembang biak Pak. Nah, warna juga gitu Mbak. Warna itu berkembang biak. Kenapa harus dikembang biakan? Karena supaya bisa dicetak massal, bahasa sederhana gitu. Hasil tangkapan kamera kamu itu belum bisa diperbanyak kalau belum direproduksi warnanya. Maka proses reproduksi itu kita lakukan dengan cara seperti ini. Ini acuan cetaknya yang terbuat dari plat metal plat, logam. Logamnya terbuat dari aluminium. Saya agak cepetin karena ini lumayan makan waktu. Nah, ini gambarnya. Nah, plat itu Mbak, plat itu sekali lagi ini plat warna hijau, di belakangnya itu aluminium. Atau ini sama aluminium yang dilapisi warna hijau. Nah, warna hijau ini yang kita sebut dengan coating, lapisan. Lapisan yang berfungsi sebagai sekali lagi sebagai emulsi. Apa emulsi? Emulsi itu adalah lapisan yang pekat terhadap cahaya. Karena apa? Karena proses berkembang biaknya warna, nggak enak ya ngomong berkembang biak warna ya. Reproduksi warna atau color reproduction itu dengan cara disinari. Nah, kita lihat sekarang. Ini nanti saya jelasin pada saat di kampus. Nah, ini adalah alat reproduksinya, Mbak. Nah, ini alat reproduksinya, namanya plat maker. Ini ada tulisannya, plat maker. Namanya alat reproduksi plat. Nah, karena filmnya udah, tadi filmnya nanti ada caranya juga sebenarnya. Saya nggak kasih lihatnya, fokus ke acuan. Nah, ini ada kaca mounting. Nah, mountingnya itu kita akan letakkan platnya. Kemudian di atas platnya
Di atas platnya kita letakkan film yang ada gambar. Nah, ini gambar pada film nih yang ada warnanya hitam itu bagian gambarnya. Ya, ini yang warna hitam itu bagian gambarnya. Lalu prosesnya kita lakukan expose namanya. Nah, sudah ada vakumnya, begitu divakum dia dibalik. Mana Pak dibalik? Bentar, sabar. Ya, sabar dulu, ini divakum dulu. Nanti kita atur waktunya 18 menit. Nah, ini jangan jadi pakem, selalu 18 menit, tergantung tipe penyinarannya, berapa wattnya, berapa kekuatan sinarnya, dan seterusnya. Ini 18 menit. Oke, ditunggu. Nah, teman-teman, nanti kita bisa, sebentar, ini kecepatan nggak ya? Ini kalau sudah 18 menit, nanti sudah jadi platnya yang sudah disinarin. Tapi belum muncul image, Mbak. Belum muncul image, karena proses ini namanya reproduksi saja. Foto reproduksi. Nah, itu ada cahaya nih, Mbak. Biasanya sekitar 1500, ada yang 500 sampai 1500 watt. Terang banget ya Pak ya? Iya, terang sekali. Buka. Maksudnya ini vakumnya, baru buka. Ini di sekolahan ya Mbak ya? Ini sekolah. Video ini video baru. Ini bagian dari proses yang kita sebut dengan konvensional. Di beberapa percetakan penggunaannya sudah jarang kita bisa lihat, tapi masih ada. Banyak yang tidak menggunakan film lagi, ya berubah. Nah, ini penyinaran kedua karena dia ingin ada gambar lain selain yang tadi. Oh, ini ada gambarnya. Nah, dia pengen gambar lain, jadi disinari lagi selama 18 menit lagi. Setelah selesai, nanti ada larutan yang fungsinya kita sebut dengan developer dan fixer. Mana Pak larutannya ini? Saya kasih lihat dulu biar teman-teman kebaca developernya. Oke. Negatif plat developer. Karena filmnya film negatif, jadi developernya pakai yang negatif juga. Fungsinya apa? Kita lihat sebentar. Oke, kita taruh di sini. Lalu kita buka nanti platnya. Bisa kita reproduksinya apakah sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, maka reproduksinya kita ambil platnya tadi yang sudah disinari. Nah, begitu sudah disinari, kita ambil. Sebenarnya di atas plat ini sudah ada image-nya, Mbak. Sudah ada image-nya, tapi nggak kelihatan. Maka harus dimunculkan. Nah, cara memunculkannya itu dengan larutan yang tadi kita sebut dengan developer. Nah, kita ambil contohnya. Platnya sudah. Kita ambil, ya sudah ada image-nya. Nanti kita gosok. Ya, kita gosok sambil bilang enggak ya Mbak ya. Nanti nggak fokus. Jangan serius banget ya Mbak ya. Nanti serius bingung tambah stres. Nah, yang Pak Epul udah jelasin apa sih sebenarnya. Nah, ini adalah larutan developer yang fungsinya adalah merontokkan bagian emulsi yang tidak ada image-nya. Jadi yang tadi ada image-nya itu disinari. Karena disinari dia mengeras. Gimana Pak hasilnya? Kita lihat.
gosok lagi. Jangan ngomong mulu, ya kan? Nah, digosok lagi, lama-lama rontok. Ya. Nah, teman-teman, kalau lihat kayak gini jadi ingat apa? Stiker ya. Stiker apa? Rugos. Ya, Rugos. Karena dia akan muncul. Ya, sambil digosok terus sampai akhirnya muncul gambar bunga yang tadi ada di film. Itu. Ya. Ini negatif. Jadi bunganya motifnya motif yang garisnya. Ya, jadi nanti yang menarik tinta yang mana? Yang menarik tinta itu adalah motif bunganya itu, garis-garis bunga daun itu yang nanti menarik tinta. Inilah jadi satu plat. Ya, kelar satu plat. Kalau nyetaknya 4 warna berarti 4 plat. Kalau nyetaknya 6 warna 6 plat dan seterusnya. Gimana? Bisa dibayangkan? Enggak dong Pak, kami nggak membayangkan, kami sudah melihat, jadi bisa dilihat ya. Nah inilah nyambungnya ke prepress. Ya, prepress jadinya bagaimana? Jadinya adalah dengan menggunakan film, hasilnya seperti yang tadi. Lama nggak? Lama. Bikin satu plat lama banget, tapi itu prepress yang kita sebut dengan konvensional. Dasarnya dengan sama monitor, lalu sekarang sudah berubah. Kita nggak pakai ini lagi, kita nggak pakai image setter lagi, manual tidak dipakai, kita langsung menggunakan plat prosesor. Gimana menggunakan plat prosesor? Oh, dengan menggunakan CTP, komputer to print. Komputer to print yaitu dia merubah hasil jepretan foto kamu yang tadinya warnanya tunggal menjadi warna apa? Warna separasi. Inilah yang kita sebut dengan separation color. Separation color itu adalah warna separasi yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, black yang dikonversi melalui reproduksi warna dari desain yang ada di monitor kamu dirubah menjadi acuan cetak. Acuan cetak inilah yang akan kamu pasang ke dalam mesin cetak sehingga bisa mencetak lebih dari 100.000 cukup dengan waktu kita bagi saja 10.000 per jam misalkan, per jam ya, berarti coret 0 berapa 4 10 jam saja kamu bisa mencetak 100.000 lembar. Saya mau tanya, kalau kamu sumber naskah, gila, bayang banget. Berapa hari, berapa tahun? Ya, inilah teknologi yang telah merubah, sekali lagi merubah peradaban sehingga orang-orang semakin mudah mendapatkan informasi dan beruntung sekali dengan teknologi yang semakin berubah, semakin cepat, tinggal bagaimana kita menyikapi secara bijak penggunaan teknologi itu. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup ya? Sudah pukul 4, nanti diminta sama ibu suruh masak. Jadi mungkin kita cukupkan saja. Kalau ada. Iya Pak, baik Pak. Jadi gini, saya kan ada dikasih tips gitu sama guru waktu, kebetulan dia guru seni dulu di SMP saya. Kan saya tanya, Pak ini gimana ya biar baju sablonan saya nggak rusak gitu kan. Katanya coba deh kamu trika pakai, tapi atasnya pakai kertas gitu, boleh kamu sobekin buku satu. Nah memang itu ada hubungannya ya, maksudnya
kertas itu tidak bisa tidak si sablonnya itu tidak rusak gitu. Itu gimana, Pak? Sedangkan kertas juga kan dari cetak gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu nanti kita akan bahas di cetak sablon sebenarnya. Nanti di sablon itu ada karakter tinta namanya, Mbak. Tinta tuh macam-macam. Kamu nyablon baju, ada yang tintanya seperti karet, rubber. Ada yang tintanya nggak kerasa, kita pegang kayak nggak ada tintanya. Benar nggak? Nah, itu tintanya basisnya karena menyatu dengan kain. Kalau yang menyatu, mungkin teman-teman pernah dengar ya, mungkin, saya nggak tahu pernah dengar apa enggak, pernah dengar istilah discharge nggak? Belum ya? Nah, sebenarnya kalau teman-teman buka di YouTube, nggak usah YouTube deh, buka di Google, Google itu, ya tadi saya katakan, luar biasa ya informasi. Kalau teman-teman buka discharge, ini langsung. Oke, sebenarnya bukan discharge ini ya. Sablon, discharge sablon. Adalah. Nah, ini discharge itu adalah menyablon kaos dengan mencabut serat yang ada di dalam kaos, warna putihnya. Jadi mengambil warna putihnya sehingga tintanya boleh beda-beda tapi hasilnya sama. Tintanya boleh sama tapi hasilnya beda kalau bahan kainnya itu beda. Gitu. Nah, ini nyatu, Mbak. Hasil sablonnya itu nyatu. Yang tadi kamu ajarin guru kamu pakai, coba kamu gosok pakai setrika supaya tintanya lebih menempel gitu. Itu sebenarnya salah satu metode atau cara sederhana saja sih untuk membuat tinta itu memuai atau meresap ke dalam pori-pori baju. Tapi apakah efektif? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, apakah efektif? Tentu nanti basisnya tergantung karakter tintanya. Kalau karakter tintanya yang memang sudah menyatu dengan kain, ya nggak perlu disetrika. Tapi kalau karakter tintanya yang dia kalau orang bilang kayak lem ya, Mbak ya, kayak lem. Tintanya kayak lem. Jadi kalau saya lem itu jangan kayak lem deh. Kayak lilin. Lilin itu kalau saya panaskan, dia mencair, meleleh, airnya masuk ke dalam pori-pori baju gitu. Tapi kalau lilin itu masih kering, kira-kira gimana? Tempel nggak? Itu contoh konkretnya. Jadi kenapa guru kamu menyarankan untuk disetrika? Sebenarnya itu salah satu cara sederhana saja untuk membuka pori-pori daripada kaos kamu, pori-pori kain, pori-pori benang, supaya lebih terbuka sehingga tinta itu lebih masuk. Ya, tapi sekali lagi apakah itu efektif dan tidak ya tergantung karakter tinta dan kainnya. Kalau tintanya yang tadi sekali lagi memang basisnya dia menyerap ke kaos, nggak usah. Itu, Mbak. Nanti kita belajar di sablon ya. Nah, ada rubber, ada plastisol, ada extender, macam-macam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Cukup barangkali karena sudah pukul 15.43, saya hanya satu lagi memastikan presensinya terisi dengan sempurna supaya tidak ada yang dirugikan. Sudah hadir di meet tapi tidak di absen, sudah nggak hadir di meet tapi di absen. Seneng dong. Nah, itu dia yang seneng ya, nggak hadir di absen lagi. Nah. Oke, kita lihat presensi hari ini. Antar 2, Afgan. Hadir, Pak. Hadir. Kenapa? Belum absen ya? Lupa? Oke. Iya, Pak, belum absen. Belum absen. Syahrani, Masyito. Bapak, Syahrani lagi sholat, Pak. Tapi dari tadi dia join. Ada, oke. Ya. Apa? Nur Afifah.
Kok ada nyamuk? Nur Afifah. Saya belum lihat nih, Nur Afifah. Nur Afifah, halo. Ini kan ada yang satu layar berempat ya. Jadi orangnya ada, yang penting absen gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, kok cuman 19 orang? Iya Pak, yang satu layar ada yang bertiga nih. Lagi Sri Latifah Nasution ya. Sebut nama lu please, Pak. Enggak anjir. Udah jangan berantem. Bulan puasa Siapa, berantem Mbak? dosa. Gak puasa aja dosa ya Mbak ya. Caranya ada. Nur Afifah nggak ada ya? Nggak nyaut, nggak ada. Adelia. Ya Allah. Adelia, dia klik izin di sini. Muhammad Fahru Rozi. Klik izin juga. Andini. Saya hadir Pak, cuman tadi telat Selamat absen. ya. Iya Pak. Oke. Adelia nggak ada ya? Oke. Saya save attendance. Cukup pertemuan hari ini. Terima